Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Waharaihana dengan NIM 24010710033. Saya membuat tugas ini dalam memenuhi mata kuliah teosofi. Saya dari kelas TBI C. Kita akan mempelajari tentang sifat-sifat Allah yang wajib, jaiz, dan mustahil. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang membuat kita lupa untuk merenungkan kebesaran dan keagungan Sang Pencipta. Kita mulai dari sifat jaiz, sifat wajib Allah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bayangkan seorang anak kecil yang sedang bermain di taman. Ia berlari, tertawa, dan menikmati setiap detik kebahagiaannya. Dalam keceriaan itu, kita bisa melihat sifat wajib Allah, yaitu Al-Hayyu, yang berarti Maha Hidup. Allah adalah sumber kehidupan, dan segala sesuatu yang ada dalam semesta ini adalah ciptaannya. Ketika kita melihat kehidupan di sekitar kita, kita diingatkan akan kehadiran Allah yang selalu ada, yang memberikan kehidupan kepada semua makhluknya. Dan ketika anak itu berinteraksi dengan alam, merasakan angin, melihat bunga-bunga yang bermekaran, dalam momen ini kita bisa merenungkan sifat wajib Allah yang lain, yaitu Al-Qayyum, yang berarti Allah itu maha berdiri sendiri, yaitu Allah tidak bergantung kepada siapapun dan apapun. Dia adalah zat yang selalu ada. Ketika kita menyadari hal ini, kita seharusnya merasa tenang karena kita memiliki Allah yang selalu menjaga dan mengawasi kita. Yang kedua, contoh dari sifat jaiz Allah. Ketika kita melihat seorang remaja yang sedang belajar di perpustakaan, ia terlihat berusaha memahami pelajaran berjalan yang sulit. Ataupun ketika kita mengalami hal itu sendirilah, dan terkadang merasa putus asa. Disinilah yang kita dapat renungkan dari sifat jaiz Allah, yaitu Allah maha memiliki kehendak yang bebas. Allah bisa melakukan apa saja yang Dia kehendaki, termasuk memberikan kemudahan atau kesulitan dalam hidup kita. Karena remaja itu merasa kesulitan, tiba-tiba teman kita datang nih dan menawarkan bantuan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Allah mengatur segala sesuatu dengan bijaksana. Dia bisa mengubah keadaan kita apa aja sesuai dengan kehendaknya dalam setiap kesulitan dan adanya kemudahan. Allah telah sediakan. Kita hanya perlu bersabar dan berusaha karena Allah selalu bersama kita. Kemudian sifat yang ketiga, yang terakhir, yaitu sifat mustahil Allah.
Sekarang mari kita bayangkan, kita imajinasikan ketika seorang yang sudah dewasa, atau mungkin kita telah mengalami hal ini juga, ketika sedang merenung di tepi pantai, kita memikirkan berbagai hal dalam hidup kita, termasuk tantangan dan kesedihan yang pernah dialami. Dalam momen ini, kita bisa merenungkan bahwa sifat mustahil Allah itu, kita bisa merenungkan sifat mustahil bagi Allah, yaitu Allah tidak mungkin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sifatnya, yaitu misalnya Allah tidak mungkin mati, tidak mungkin berbuat zalim, atau tidak mungkin memiliki kekurangan. Ketika kita melihat ombak yang tenang di pantai, kita diingatkan bahwa Allah itu Allah yang maha adil, tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Setiap ujian yang kita hadapi adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Kita harus percaya bahwa Allah itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita, meskipun terkadang kita belum memahaminya. Dalam kehidupan kita akan selalu berhadapan dengan berbagai tantangan dan situasi yang menguji iman dan ketahanan kita. Namun dengan memahami sifat-sifat Allah yang wajib, jaiz, dan mustahil, kita dapat menemukan ketenangan dan kekuatan dalam setiap langkah yang kita ambil. Begitu. Kemudian silahkan menyimak video saya selanjutnya yang akan ditayangkan setelah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'lamu anna al-hukma al-aqli yanhasiru fi thalathati aqsam. Ketahuilah bahwa hukum akli atau hukum secara akal terangkum menjadi 3 bagian. Al-wujub, al-istihalah, wal jawaz, yakni wajib, mustahil, jaiz. Fal wajib ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Wajib adalah sesuatu yang ketiadaannya tidak tergambar atau tidak bisa diterima oleh akal. Wal mustahilu ma la yutasawwaru fil aqlil wujuduh. Mustahil adalah sesuatu yang adanya tidak tergambar atau tidak bisa diterima. Wal jaizu ma yasihu fil aqli wa jawdaha wa adamuhu. Jaiz adalah sesuatu yang ada dan tidak adanya itu benar menurut akal. Maksudnya di sini apa? Wajib adalah sesuatu yang wajib dan harus ada dan tidak bisa tidak ada.
Ketiadaan dari sesuatu yang wajib ini tidak dapat diterima oleh akal. Contohnya dalam hal teologi, keberadaan Tuhan sering dianggap sebagai sesuatu yang wajib. Jika kita berargumen tentang keberadaan Tuhan, maka ketiadaannya tidak dapat diterima karena dianggap bertentangan dengan logika dan akal sehat. Yang kedua adalah mustahil. Sebaliknya, sesuatu yang mustahil adalah hal yang tidak mungkin ada. Dalam hal ini, keberadaan sesuatu yang mustahil tidak dapat diterima oleh akal. Contohnya, konsep tentang sebuah lingkaran segitiga adalah mustahil karena bertentangan dengan definisi dasar dari lingkaran dan segitiga. Dalam konteks ini, akal tidak dapat membayangkan atau menerima adanya hal yang mustahil. Dan yang ketiga yaitu jaiz adalah istilah yang merujuk pada sesuatu yang mungkin ada atau tidak ada. Dan kedua hal tersebut, dua kemungkinan tersebut dapat diterima oleh akal. Contohnya, keberadaan makhluk hidup di planet lain adalah jaiz. Kita tidak tahu pasti apakah hal tersebut ada atau tidak. Tetapi dua kemungkinan tersebut dapat diterima secara logis atau dapat diterima oleh logika manusia. Dalam hal ini, akal tidak terikat pada suatu kepastian, melainkan secara terbuka. Gitu. Wa yajibu ala kulli mukallifin syar'an, setiap orang mukallaf secara syara wajib an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa ajaz, mengetahui hal-hal yang wajib, mustahil, dan jaiz. Dalam sifat wajib bagi Allah, itu hal-hal sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Allah itu kita harus mempelajarinya. Wa ma yastahilu wa ma yajuz, dan mustahil dan jaiz bagi Allah. Wa qadha yajibu alaihi an ya'rifa misla dzalika fi haqqi rusul alaihimus salatu wassalam. Dan begitu juga wajib mengetahui hal-hal yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi rasul-rasulnya. Famimma yajibu limaulina jalla wa ajaz ishruna sifah. Termasuk sesuatu yang wajib bagi Allah yaitu 20 sifat. Wahia al-wujud wal-qidam wal-baqa wal-mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Wujud seperti wujud,
Yang kedua adalah qidam, dahulu atau tanpa permulaan. Ketiga baqa, yaitu kekal. Mukhalafatul lil hawadits, yaitu berbeda dengan makhluknya. Wa qiyamuhu ta'ala binafsihi, dan berdiri sendiri artinya tidak ayyula yaftaqiru ila mahal wala mukhassis, artinya tidak membutuhkan tempat dan pembuat. Wal wahdaniyah ayyu la thani lahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Dan yang keenam yaitu wahdaniyah, yaitu satu zat, satu sifat dan tindakannya. Artinya di sini apa? Yang pertama yaitu wujud. Wujud adalah sifat Allah yang harus ada, sifat Allah yang ada, dan ketiadaannya adalah hal yang mustahil. Hal ini adalah sifat yang paling mendasar, karena tanpa keberadaan Allah tidak ada yang bisa ada. Yang kedua adalah qidam, artinya itu dahulu tanpa permulaan. Allah itu ada tanpa permulaan, dan hal ini adalah sifat yang wajib bagi Allah. Yang ketiga yaitu kekal atau baqo. Allah tidak akan pernah mati atau lenyap, keberadaannya bersifat kekal. Mukhalafatu lil hawadits, atau berbeda dari makhluk Allah. Allah tidak sama dengan makhluknya. Dia tidak terikat oleh waktu, ruang, atau sifat makhluk. Yang kelima yaitu qiyamuhu binafsihi, atau artinya mandiri. Allah tidak membutuhkan sesuatu ataupun siapapun untuk ada begitu, untuk diketahui gitu. Dia Allah berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada apapun. Yang keenam yaitu wahdaniyah, ya seperti yang sudah dijelaskan, seperti yang sudah Allah firmankan pada surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Fahadihi sittu sifatin al-ula nafsiyah wahya wujud wa khamsah ba'daha salbiyah. 6 sifat yang sudah saya sebutkan di atas. Yang pertama yaitu dengan sifat nafsiyah, yakni al-wujud. Sifat wujud itu termasuk dalam sifat yang nafsiyah. Sedangkan 5 setelahnya seperti qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu binafsihi, wa wahdaniyah, itu termasuk sifat salbiyah. Kemudian summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin. Kemudian 7 sifat yang wajib bagi Allah. Tusamma sifatil ma'ani, disebut dengan sifat ma'ani. Wahia qudrah wal iradat
wa muta'alliqani bi jami'il mumkinat. Yakni yang pertama yaitu qudrah, artinya kuasa. Dan yang kedua yaitu iradah, yang artinya berkehendak. Dan yang kedua sifat ini dan kedua sifat itu yang sudah saya sebutkan tadi berhubungan dengan segala sesuatu yang mungkin adanya. Jadi sifat maknawiyah ini menggambarkan esensi atau karakteristik Allah yang penting untuk dipahami oleh umat Islam. Seperti Allah itu yang maha kuasa, Allah itu yang maha berkehendak. Karena dalam ketika kita mempelajari hal ini dapat membantu kita dalam membangun hubungan yang lebih erat dengan Allah, meningkatkan keimanan, dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajarannya, yakni menegaskan bahwa Allah adalah sifat zat yang kuasa, berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar, melihat, dan berbicara, yang semuanya menunjukkan keagungan dan kesempurnaannya. Wa ilmun muta'alliqu bi jami'i al-wajibat. Ilmu itu mengetahui atau berhubungan dengan segala hal yang wajib. Wal jaiz, dan pastinya jaiz. Wal mustahilat, dan mustahil. Wal hayat, dan hayat yang artinya hidup atau tidak berhubungan dengan apapun. Wal kalam alladhi laysa biharfin. Wal hayat وهي لا تتعلق بشيء والسمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات. Dan hayat artinya hidup itu tidak berhubungan dengan apapun, sama yang artinya mendengar, dan basar artinya melihat, atau sama dan basar. Kedua hal ini, sama dan basar, yang artinya melihat dan mendengar ini saling berhubungan dengan segala sesuatu yang ada. Wal kalam alladhi laysa biharfin wala sautin yata'allaqu bima yata'allaqu bihi ilmu minal muta'alliqat. Dan yang ketujuh adalah kalam, yang artinya berfirman, berbicara tanpa dengan huruf dan suara. Yakni sifat kalam berhubungan dengan segala hal yang wajib, jaiz, dan mustahil. Summa sab'u sifatin,
tusamma sifati ma'nawiyah wa hiya mulazimatun lisab'u al-ula. 7 sifat Allah berikutnya disebut dengan sifat ma'nawiyah, yakni sifat yang sangat erat hubungannya dengan sifat ma'ani. Wahia yakni kaunahu ta'ala, yaitu adanya Allah itu zat yang maha berkuasa. Qadrah wal muradat wa ilman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Yang kedua, adanya Allah itu sifat yang maha berkehendak. Dan yang ketiga yaitu adanya Allah itu zat yang mengetahui. Yang keempat yaitu adanya Allah itu zat yang maha melihat. Dan yang ketujuh adanya Allah itu zat yang maha berfirman. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala ishruna sifat. Sifat-sifat mustahil bagi Allah, termasuk sesuatu yang mustahil bagi Allah, ada 20 sifat. Wahia aqdadul ishrina al-ula. Dan 20 sifat ini merupakan kebalikan dari 20 sifat yang wajib. Bi an yakuna jiraman ayyu ta'khuda dhatuhul al-aliyu al-alitu qadran minal farid. Aw yakuna ardan yaqumu bijirma aw yakuna fi jihatin al-lijrim aw lahu huwa jihatun aw yataqayyad bimakanin aw zamanin aw tattasifu datuhu al-ilitu bil hawadis aw yattasifu bi famimma yajibu limaulina jala wa azza ishruna sifah wa hiya al-wujud yakni wujud wal qidam yang artinya qidam dahulu tanpa permulaan, wal baqa wa qad yastahilu alaihi ta'ala
an la yakuna qa'iman binafsihi bi ayyakuna sifatan yaqumu bimahlin aw yahtaju ila mukhassis. Begitu juga mustahil bagi Allah itu tidak berdiri sendiri, alias ijyatuhu li ghairihi, tidak berdiri sendiri, dengan gambaran zat Allah itu berada pada suatu tempat yang membutuhkan atau yang mewujudkan. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan bi ayyakuna murakiban fi dzatihi. Begitu juga mustahil bagi Allah tidak esa, alias ta'addud, artinya berjumlah, dengan gambaran zat Allah itu aw yakuna lahu mumathilan fi dzatihi, dengan gambaran zat Allah itu tersusun au sifatin, atau memiliki kembaran yang lain, au yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athirun fi fi'lin minal af'al, dan benda-benda yang ada memiliki peran dalam menyebabkan sesuatu itu di samping Allah. Ta'addud artinya di sini itu adalah adanya lebih dari satu atau berjumlah. Karena ini sifat mustahil bagi Allah, itu sifat yang tidak mungkin ada. Dalam konteks ini sifat mustahil Allah itu menunjukkan bahwa Allah tidak mungkin memiliki kembaran atau pasangan atau lebih dari satu zat. Allah adalah zat yang esa atau ahad, dan tidak ada yang serupa dengannya. Sifat ini menggambarkan bahwa Allah itu tidak tersusun dari beberapa bagian atau elemen, dan tidak memiliki kembaran atau makhluk lain yang setara dengannya. Dalam pandangan teologi Islam, Allah adalah satu-satunya zat yang memiliki sifat sempurna dan tidak ada tempat dibanding dengannya. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala ajzu an mumkinin ma idyadu syai'in minal alami ma'a kirahati liwujudihi ayyu azamin iradatihi lahu ta'ala au ma'azuhu
au ghaflah au bita'lil au bittabur. Begitu juga sifat mustahil bagi Allah yang ketujuh, yaitu ajazun, artinya lemah, dari segala yang mungkin, dan menjadikan sesuatu dari alam ini disertai dengan karohah, yaitu artinya terpaksa. Dengan kata lain, tanpa menghendakinya atau menciptakannya karena lupa, karena sebab tertentu, atau karena watak tabiatnya. Sifat jaiz dan karohah ini adalah dua sifat yang mustahil bagi Allah, yang menegaskan bahwa Allah itu tidak mungkin lemah atau terpaksa dalam melakukan sesuatu. Memahami sifat-sifat ini adalah bagian penting dari akidah Islam, yang menekankan kekuasaan mutlak dan kehendak yang sempurna Allah. Sifat-sifat ini memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa umat Allah itu selalu mampu dan berkehendak untuk melakukan apapun yang Dia inginkan tanpa terpengaruh oleh keadaan di luar dirinya. Wa qadha yastahilu alaihi ta'ala jahlun wa ma fi ma'nahu bima'lumin ma al-mautu was-sumam wal-ama wal-bakam wa adadu sifatin al-ma'nawiyah wadahatun min hadhihi. Begitu juga sifat mustahil bagi Allah, yaitu jahlun, yang artinya bodoh terhadap segala yang maklum. Yang ke-10 yaitu mautun, yaitu mati. Yang ke-11 adalah somamun, yang artinya tuli. Yang ke-12 amma, yaitu buta. 13 bukmun, yang artinya bisu. Dan ke-7, sifat mustahil bagi Allah itu kebalikan dari sifat-sifat ma'nawiyah yang sangat jelas, ya. Jahlun artinya bodoh. Di sini berarti ketidaktahuan atau kebodohan. Dalam konteks ini, sifat mustahil bagi Allah itu menunjukkan bahwa Allah tidak mungkin bodoh atau tidak mengetahui segala sesuatu yang diketahui. Allah itu memiliki pengetahuan yang sempurna dan tidak terbatas. Sifat ini menggambarkan bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada yang terlewatkan oleh pengetahuannya, yang mencakup semua aspek kehidupan dan alam semesta.
Kemudian yaitu mautun, artinya mati. Dalam konteks ini, sifat mustahil bagi Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak mungkin mati atau mengalami kematian. Allah adalah zat yang hidup dan kekal. Sifat ini menggambarkan bahwa Allah itu tidak akan pernah mengalami kematian atau ketiadaan. Dia adalah zat yang abadi dan tidak terpengaruh oleh waktu. Kemudian sifat yang ke-11 yaitu somamun, yang artinya tuli. Dalam hal ini sifat mustahil bagi Allah menunjukkan bahwa Allah itu tidak mungkin tuli atau tidak bisa mendengar segala sesuatu. Sifat ini menggambarkan bahwa Allah itu memiliki kemampuan untuk mendengar semua suara, doa, dan bisikan hati tanpa adanya batasan. Karena Allah juga dapat mau kita berdoa dengan bahasa apapun, dalam keadaan apapun, baik itu diucapkan atau hanya kita ucapkan oleh mulut atau oleh hati saja, itu Allah pasti bisa mendengarkan apapun yang dikatakan, apapun yang diinginkan oleh makhluknya gitu. Yang ke-12 yaitu amma, artinya tidak bisa melihat. Dalam konteks ini, sifat mustahil bagi Allah menunjukkan bahwa Allah tidak mungkin buta atau tidak bisa melihat segala sesuatu. Sifat ini menggambarkan bahwa Allah itu memiliki kemampuan untuk melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kemampuan Allah untuk melihat dengan sempurna menegaskan bahwa Allah itu dapat selalu mengawasi dan mengetahui keadaan hambanya, yang memberikan dorongan untuk selalu berbuat baik. Yang ke-13 yaitu bukmun, yang artinya bisu atau tidak bisa berbicara. Dalam hal ini, sifat mustahil bagi Allah itu menunjukkan bahwa Allah tidak mungkin bisu atau tidak bisa berbicara, karena sifat ini menggambarkan bahwa Allah itu memiliki kemampuan untuk berbicara atau berfirman tanpa terikat oleh huruf dan suara, dan firman-Nya adalah wahyu yang diberikan kepada makhluk-makhluknya. Kemampuan berfirman yang sempurna ini menunjukkan bahwa Allah itu dapat berkomunikasi dengan kita dengan cara apapun begitu. Wa amma jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin
au taqtuhu. Sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz adalah melakukan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Artinya di sini apa? Sifat yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin untuk meninggalkannya. Sifat ini menegaskan bahwa Allah tidak terikat oleh batasan apapun dan memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Memahami sifat jaiz ini dapat membantu kita sebagai umat Islam untuk lebih menghargai kebesaran dan keagungan Allah serta mendorong kita untuk beribadah dan berserah diri kepada Allah. Amma burhanun wajadihi ta'ala. Bukti-bukti sifat wajib dan jaiz Allah. Fahadusu al-alam. Yang pertama adalah wujud, yang artinya ada. La'annahu law lam yakun lahu muhadithun bal hadatha binafsihi lazimun ayyakuna ahadun al-amrayni al-mutasawiyaini musawiyan isahibihi rajihan alaihi bila sababin wa huwa muhal. Wujud atau artinya ada. Bukti wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah barunya alam atau baru munculnya atau ada dari yang sebelumnya tidak ada. Karena seandainya tidak ada yang menjadikan alam, tapi alam itu terwujud dengan sendirinya, maka Allah akan terjadi sesuatu kesamaan antara ada dan tiada atau keunggulannya di salah satunya tanpa adanya sebab yang mengunggulkannya, dan itu mustahil. Wa dalilu hudus al-alam mulazamatuhu lil a'radi al-hadithati min harakah au sukun au ghairiha. Adapun bukti bahwa alam ini baru adalah karena alam ini menetapi sifat-sifat baru seperti bergerak dan diam serta berdiri dari berbagai bentuk. Mulazimun hadithun wa dalilu hudusi al-a'radi musyahadatu taghayyuriha
min adamin ila wajudin wa man wujudin ila adam. Adapun bukti bahwa alam ini baru adalah karena alam ini menetapi sifat yang baru seperti bergerak dan diam, serta terdiri dari berbagai bentuk. Sedang sesuatu yang tidak bisa terlepas dari sifat yang baru itu pasti merupakan benda baru, bukti bahwa irdun atau sifat tabiat kelakuan yang ada pada jirmun itu baru adalah terlihatnya perubahan dari tiada menjadi ada dan dari ada menjadi tidak ada. Wa amma burhanul wujubi al-qidam lahu ta'ala fala annahu law yakuna qadiman lakana hadisan fayaghfiru ila muhdithin fayalzamu dawru awil tasalsul. Kemudian artinya di sini kidam atau dahulu tanpa permulaan. Bukti kidamnya Allah yaitu seandainya Allah tidak kidam, maka pasti dia adalah sesuatu yang baru sehingga butuh yang mewujudkannya. Akibatnya akan pasti terjadi daur atau siklus atau tasalsul yang artinya rantai. Penjelasannya di sini, jika Allah tidak kidam atau dahulu tanpa permulaan, maka Allah itu pasti baru dan membutuhkan sesuatu untuk mewujudkannya. Hal ini akan mengarah pada siklus atau rantai yang tidak ada akhirnya atau tasalsul, yang merupakan hal yang mustahil. Oleh karena itu, Allah itu haruslah kidam, yaitu ada tanpa permulaan. Keyakinan akan kidamnya Allah itu menegaskan bahwa dia tidak memiliki awal dan tidak bergantung pada apapun untuk keberadaannya. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang mandiri dan tidak terikat oleh waktu. Wa amma burhanun wajawbi al-baqa
lahu ta'ala fala'annahu law amkana an yalhaqahu al-adam li antafa ya la li antafa'anhu al-qadamu li kauni wujudi hina idin jaizan la wajiban wa jaizu la yakunu wujudu ila hadisan kaifa wa qad sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala wal baqai. Yang ketiga yaitu baqo, yang artinya kekal. Bukti kekalnya Allah adalah seandainya Allah itu tidak kekal, maka Allah pasti bersifat fana, yang artinya rusak. Karena Allah sendiri bersifat qidam atau terdahulu tanpa permulaan, tidak pernah menemui masa ketiadaan. Dengan bukti yang telah lalu, karena ketika tidak kekal, maka wujudnya Allah itu adalah jaiz. Bisa ada, bisa tidak ada. Bukan wajib, yang artinya pasti ada. Sedang sesuatu yang jaiz adanya pastilah baru. Wa amma burhanun wa jaubin mukhalafatihi ta'ala lil hawadis. Fala'annahu law ma'ala syai'an minha lakana hadithan mislaha wa dhalika muhalun lima arafta qablu min wujubi qidamihi ta'ala wa baqai. Yang keempat yaitu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Bukti Allah berbeda dengan makhluknya adalah seandainya Allah memiliki sifat-sifat makhluk, maka Allah pastilah baru, sama seperti makhluk itu. Hal ini mustahil dengan bukti dari sifat qidam dan baqa yang artinya telah lalu. Jika Allah memiliki sifat-sifat makhluk, maka akan menjadi baru sama seperti makhluk-makhluknya. Hal ini bertentangan dengan sifat qidam dan baqa yang artinya telah dibahas sebelumnya, yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Allah itu tidak dapat disamakan dengan makhluk-makhluknya dalam hal sifat dan karakteristik. Keyakinan bahwa Allah berbeda dengan makhluknya menegaskan bahwa Allah itu tidak terikat oleh ruang, waktu, dan sifat-sifat fisik Allah. Sifat-sifat fisik Allah adalah zat yang maha sempurna dan tidak memiliki kesamaan dengan ciptaannya.
umat Islam harus mempelajari sifat-sifat Allah yang wajib, jaiz, dan mustahil untuk memahami hakikat Tuhan yang mereka sembah, yang umat Islam sembah, agar dapat beribadah dengan benar dan menghindari kesalahan dalam akidah. Memahami sifat-sifat ini juga membantu memperkuat iman dan menjadikan hubungan dengan Allah itu lebih dekat. Kenapa kita harus mempelajari sifat-sifat Allah? Itu yang pertama, kita dapat memahami hakikat Tuhan. Dengan mempelajari sifat-sifat Allah, umat Islam dapat memahami siapa Tuhan yang mereka sembah. Hal ini membantu dalam membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua yaitu dasar ibadah yang benar. Pengetahuan tentang sifat-sifat Allah memastikan bahwa bahwa ibadah yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menyimpang dari akidah yang benar. Yang ketiga yaitu menghindari kesalahan dalam berakidah. Memahami sifat-sifat Allah yang wajib, jaiz, dan mustahil membantu umat Islam dalam menghindari kesalahan tentang memahami Tuhan yang dapat berujung pada kesyirikan atau penyimpangan. Dan yang terakhir yaitu dapat memperkuat Islam. Iman. Pengetahuan tentang sifat-sifat Allah dapat memperkuat iman dan keyakinan umat Islam dalam berkeyakinan pada umat Islam, sehingga kita dapat lebih yakin dalam menghadapi berbagai ujian dan tantangan hidup. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.